sini, saya selaku moderator bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 bab 3 tentang medan magnet. Yang pertama itu tentang induksi kawat lurus berarus. Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan akan membentuk lingkaran yang memiliki kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari sebagai arah arus listrik dan 4 jari melingkar sebagai arah medan magnet. Induksi magnet kawat lurus berarus dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari induksi medan magnet kawat lurus berarus. B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 VR untuk jumlah N lilitan. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2 VR dengan keterangan B adalah medan magnet, I adalah kuat arus listrik, R adalah jarak titik ke kawat, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, dan N adalah jumlah lilitan. Jadi kesimpulannya adalah jika kita menentukan medan magnet yang berada di sebelah kanan kawat dengan arus listrik pengantar dari bawah ke atas, maka medan magnet dari titik tersebut masuk ke dalam bidang. Sedangkan jika medan magnet berada di sebelah kiri kawat dengan arus listrik pengantarnya dari bawah ke atas, maka medan magnet dari titik tersebut keluar dari bidang. Materi yang kedua yaitu induksi medan magnet pada kawat lingkaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi magnet pada kawat melingkar. Induksi magnet dapat diuraikan menjadi dua, yaitu induksi magnet yang arahnya tegak lurus dengan sumbu lingkaran dan induksi magnet yang arahnya sejajar dengan sumbu lingkaran. Contoh yang pertama yaitu pada pusat lingkaran, yang titik P-nya berada di tengah lingkaran. Dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 IN per 2A. Yang dimana B sama dengan induksi magnet, mu 0 sama dengan permeabilitas, I sama dengan kuat arus, dan A sama dengan jari-jari kawat. Contoh yang kedua yaitu induksi magnet yang titiknya berada di luar lingkaran, yang dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 IN per 2A dikali sin pangkat 3 theta, di mana A sama dengan jari-jari lingkaran kawat berarus, N sama dengan banyaknya lilitan, dan X sama dengan panjang sumbu lingkaran. Materi yang ketiga yaitu induksi magnetik pada solenoida. Induksi magnet pada solenoida. Solenoida merupakan sebuah lilitan kawat yang berbentuk seperti spiral. Untuk mencari induksi magnet pada pusat solenoida, rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L. Untuk mencari induksi magnet pada ujung solenoida, rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L, di mana keterangannya adalah B sama dengan besar induksi magnet, mu 0 merupakan permeabilitas magnet, di mana rumusnya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7, I merupakan kuat arus, N merupakan jumlah lilitan, dan L merupakan panjang solenoida. Materi yang keempat yaitu induksi magnetik pada toroida. Di sini saya akan menjelaskan induksi magnet pada toroida. Toroida adalah solenoida yang dibuat dengan berbentuk lingkaran. Pada toroida dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L, di mana B adalah induksi magnet dengan satuan Weber atau Tesla. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, I adalah kuat arus dengan satuan A, N adalah banyaknya lilitan, dan L adalah keliling lingkaran, yaitu 2 VR. Jadi kesimpulannya yaitu toroida adalah solenoida berbentuk lingkaran, yaitu contohnya ban yang dililit hingga sedemikian tiap lilitan berbentuk lingkaran. Tetapi pada toroida L itu adalah keliling lingkaran, yaitu 2 VR, sedangkan pada solenoida L itu adalah panjangnya lilitan. Materi yang kelima yaitu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya pada muatan bergerak dalam medan magnet. Muatan listrik atau medan listrik yang bergerak dapat menimbulkan gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Untuk muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan dalam medan magnet homogen dirumuskan dengan dan lintasan jari-jarinya. Jadi kesimpulannya adalah jika ada suatu muatan bergerak dengan kecepatan dalam medan magnet, maka muatan tersebut mengalami gaya Lorentz. Materi yang keenam yaitu gaya Lorentz pada dua kawat yang sejajar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya Lorentz antar dua kawat sejajar berarus.
Gaya ini adalah ketika dua kawat tersebut saling searah akan terjadi gaya tarik-menarik, dan sebaliknya ketika dua kawat tersebut saling berlawanan akan terjadi gaya tolak-menolak. Gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak dapat dirumuskan menjadi F sama dengan mu0 kali I1 kali 2 kali L per 2pi kali A. Rumus gaya satuan panjang yaitu F kali L sama dengan mu0 kali I1 kali 2 per 2pi kali A. Dan materi terakhir yaitu flux magnetik. Definisi flux magnetik. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai banyaknya jumlah garis-garis gaya magnetik yang menembus suatu luas permukaan. Lalu, bagaimana terjadinya flux magnetik? Timbulnya medan magnetik bisa diakibatkan oleh beberapa sebab, seperti adanya arus listrik yang mengalir pada suatu kawat ataupun kehadiran dari suatu benda magnetik. Garis-garis medan magnetik yang menembus suatu permukaan bidang dapat dirumuskan dengan flux magnetik sama dengan luas permukaan dikali induksi magnetik dikali dengan cos theta atau sudut antara B dengan bidang normal. Jadi, kesimpulannya, flux magnetik adalah di mana keadaan sejumlah garis kuat medan magnetik tertentu menembus suatu luas permukaan tertentu.